新国家を創建し、よってもって全民の総意にことをとめる。大東は小国家、小民族の支援に報いるを売るの。大任は実に加えて本委員会の創建であるというべし。Atas nama sekalian rakyat, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pengumuman ini hari, yaitu hendak dilantiknya dengan lekas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kami sekalian amat terharu atas luhur budi Yang Maha Mulia Tenno Heka. Kami sekalian akan membantu dengan keras segenap pekerjaan Panitia Persiapan Kemerdekaan agar supaya bisa berdiri dengan lekas, teguh, kekal dan abadi negara Indonesia merdeka. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Adi Sutrisno dalam mata pelajaran Sejarah Wajib untuk kelas 11 program studi IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini saya kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan ya, dengan cara yaitu yang pertama adalah selalu pakai masker jika kita keluar rumah. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan yang ketiga adalah tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, hal itulah yang dapat kita lakukan untuk dapat mencegah persebaran virus COVID-19 di Indonesia ini. Berikutnya, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa agar kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan kembali belajar mengenai sejarah bangsa Indonesia. Jika pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai berbagai macam bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang, maka pada materi hari ini kita akan membahas yaitu akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk itu silahkan disimak materi hari ini dari awal sampai dengan video akhir nanti. Penjajahan Jepang ini berlangsung selama 3,5 tahun. Jadi berbanding terbalik dengan penjajahan Belanda yang selama 350 tahun. Namun penjajahan Jepang yang hanya dibilang sebagai seumur jagung ternyata memberikan dampak yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Bahkan penjajahan Jepang ini dinilai lebih kejam daripada penjajahan bangsa kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1944 kedudukan Jepang dalam perang Pasifik ternyata semakin terbesar. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Douglas MacArthur ini berhasil merebut satu persatu pulau yang dikuasai oleh Jepang, termasuk kepulauan yang ada di Nusantara. Dalam kondisi yang terdesak ini, Jepang ini kembali mengulangi janjinya ketika Jepang pertama kali datang ke Indonesia. Jadi pada waktu itu Jepang ini menjanjikan bahwasanya negara Indonesia ini akan diberikan sebuah kemerdekaan. Dan janji tersebut itu diulangi pada tahun 1944. Nah, janji kemerdekaan tersebut kemudian diumumkan dalam sebuah sidang parlemen Jepang atau disebut dengan Teikoku Gigai pada tanggal 7 September tahun 1944 yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang pada saat itu yang bernama adalah Kuniaki Koiso. Kuniaki Koiso inilah yang mengumumkan sikap pemerintah Jepang kepada
bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwasanya janji Jepang ini bukan hanya sekedar janji belaka, maka pada tanggal 1 Maret tahun 1945 ketika itu Jenderal Kumagichi Harada, yaitu Panglima Tentara Jepang di Jawa, ini menghimbau kepada para tokoh nasional Indonesia pada saat itu untuk membentuk suatu badan persiapan kemerdekaan yang dinamakan dengan pada saat itu adalah Dokuritsu Junbicho Sakai. Nah, apa itu Dokuritsu Junbicho Sakai? Jadi kalau diterjemahkan, arti dari Dokuritsu Junbicho Sakai ini adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Selanjutnya apa tugas dari BPUPKI ini? Nah, tugas dari BPUPKI ini adalah menyelidiki berbagai hal terkait dengan politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pembentukan sebuah negara yang merdeka. Nah, pada waktu itu BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan RP Suroso ini sebagai wakil dari badan BPUPKI. Kemudian keanggotaan dari BPUPKI ini berjumlah 60 orang. Dari anggota yang berjumlah 60 orang ini terdiri dari berbagai macam golongan, termasuk golongan timur asing, yaitu golongan Cina, Arab, dan keturunan Belanda, serta 7 orang anggota istimewa, yaitu dari orang-orang Jepang. Nah, kemudian setelah BPUPKI ini terbentuk, maka BPUPKI ini melaksanakan sebuah sidang. Dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Hasil sidang utama dari BPUPKI ini adalah menentukan rumusan dasar negara Indonesia. Jadi melalui berbagai macam proses panjang dan berbagai macam pertimbangan yang diusulkan dari Muhammad Yamin, terus Profesor Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno pada saat itu. Pada hari terakhir sidang ini, maka Insinyur Soekarno ini mengumumkan 5 rumusan dasar dari negara Indonesia. Nah, apa saja rumusan dasar dari Insinyur Soekarno ini? Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah internasionalisme atau kemanusiaan. Berikutnya yang ketiga ini adalah mufakat dan demokrasi, dan yang keempat ini adalah kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yang kelima yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian menurut ahli bahasa, maka rumusan dasar negara Indonesia ini kemudian diberi nama yaitu Pancasila. Panca ini artinya 5. Jadi 5 dasar rumusan negara Indonesia. Pada waktu itu juga Soekarno ini mengatakan bahwa 5 rumusan dasar negara Indonesia ini kemudian dapat diringkas menjadi 3, sehingga disebut dengan Trisila. Nah, Trisila yang dimaksud di sini yang pertama adalah sosial nasionalisme, yang kedua adalah sosial demokrasi, dan yang ketiga adalah ketuhanan. Nah, kemudian masih menurut Soekarno lagi. Jadi ternyata dari 3 ini kemudian masih dapat diringkas menjadi 1 yang dinamakan dengan Ekasila. Jadi Eka ini artinya adalah 1. Nah, apa yang dimaksud dengan Ekasila ini? Yaitu adalah gotong royong. Nah, ringkasan-ringkasan dari Pancasila ini tentunya mempunyai falsafah yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Dan mengapa pada waktu itu Soekarno ini mengatakan Ekasila ini adalah sebuah gotong royong? Karena untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka perlu sebuah dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia atau Nusantara, maka disebut dengan gotong royong. Nah, meskipun demikian ternyata sampai sidang BPUPKI ini berakhir, ternyata belum dapat menentukan bahwasanya Pancasila ini sebagai dasar negara. Oleh karena itu maka BPUPKI ini membentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan dengan Panitia 9. Nah, tugas dari Panitia 9 ini adalah menyelesaikan rumusan dasar negara serta tujuan dan asas yang akan digunakan oleh negara Indonesia. Kemudian sebagai tindak lanjut dari Panitia 9 ini, maka pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 ini berhasil menyelesaikan sebuah dokumen penting,
Dan sampai saat ini dokumen tersebut masih dijadikan sebuah landasan bagi pemerintahan Republik Indonesia. Nah, dokumen penting di sini disebut dengan yaitu preambul yang berisi atas asas dan tujuan negara Indonesia Merdeka. Kemudian preambul tersebut yang berisi mengenai rumusan dasar negara ini tercantum dalam sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Jakarta. Yang isi dari Piagam Jakarta tersebut adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ini adalah persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian dalam preambul tersebut juga diperjelas ya bahwasanya kemerdekaan Indonesia suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Dan pada preambul tersebut juga disepakati bahwa agama Islam ini menjadi agama negara di Indonesia. Kemudian ternyata setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, nah Piagam Jakarta atau rumusan dasar negara Indonesia ini menemui sebuah kontra, terutama dari kalangan masyarakat Indonesia Timur. Nah, apa yang menjadi kontra di sini? Itu adalah sila pertama atau pernyataan sila pertama yang mengatakan ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Artinya di sini bahwasanya negara tersebut itu hanya dikhususkan bagi orang-orang Muslim. Nah, sementara Indonesia ini adalah negara yang majemuk. Nah, bagaimana dengan para masyarakat Indonesia yang beragama non-Muslim? Maka dari itulah nanti ada sebuah kontra dari para tokoh non-Muslim, terutama dari kalangan umat Kristiani pada saat itu. Jadi umat Kristiani sangat memprotes akan adanya sila pertama ini, dan mereka ini enggan bergabung dengan Indonesia jika rumusan dasar negara pada sila pertama ini tidak diperbaharui. Berdasarkan hal itu, maka para perumus dasar negara Indonesia inilah nanti merubah sila pertama menjadi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan bukan hanya itu saja yang dihapus pada saat itu ya. Jadi yang awalnya bahwa presiden negara Republik Indonesia ini harus seorang Muslim, itu juga kelak nanti dihapus ya. Jadi presiden negara Republik Indonesia ini dapat dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Nah, itulah sifat dari kemajemukan dari rumusan dasar Pancasila. Kembali lagi membahas mengenai Piagam Jakarta tadi. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah mengapa dinamakan dengan Piagam Jakarta. Jadi pada waktu itu Piagam Jakarta ini ditandatangani pada tanggal 22 Juni tahun 1945 di kota Jakarta. Dan pada waktu itu bahwasanya tanggal 22 Juni ini bertepatan dengan hari kelahiran kota Jakarta. Maka tak heran jika namanya adalah Piagam Jakarta tadi. Nah, kemudian sebagai tindak lanjut dari rumusan dasar negara yang telah ditetapkan dalam Piagam Jakarta ini, maka Panitia 9 ini menyampaikan pada saat sidang BPUPKI kedua. Nah, pada sidang BPUPKI yang kedua ini, selain menentukan rumusan dasar negara, ini juga menentukan bentuk negara Indonesia dan wilayah negara Indonesia. Nah, dalam sidang kedua dari BPUPKI ini, maka BPUPKI ini membentuk 3 panitia. Jadi kalau pada sidang pertama tadi ini membentuk 1 panitia, yaitu panitia 9, maka pada sidang BPUPKI kedua ini membentuk 3 panitia. Nah, apa saja yang dimaksud dengan 3 panitia tersebut? Nah, yang pertama adalah panitia hukum dasar, kedua yaitu ada panitia masalah ekonomi, dan yang ketiga ini adalah panitia masalah bela negara. Nah, pada saat itu panitia hukum dasar ini diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno, di mana tugas dari panitia hukum dasar ini adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Juli tahun 1945, Insinyur Soekarno selaku ketua panitia dari hukum dasar ini mengajukan 3 rancangan. Nah, apa 3 rancangan yang diajukan oleh Insinyur Soekarno ini? Yang pertama ini adalah pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua yaitu
pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga ini adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, ketiganya inilah nanti kelak yang disebut dengan UUD 45 atau Undang-Undang Dasar tahun 1945. Rancangan pernyataan Indonesia Merdeka ini diambil dari 3 kalimat alinea pertama pada rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sementara untuk rancangan pembukaan UUD ini diambil dari Piagam Jakarta. Nah, kemudian bagaimana respon dari para tokoh BPUPKI atau anggota BPUPKI terkait dengan rancangan yang diajukan oleh Insinyur Soekarno ini? Nah, ternyata pada saat itu rancangan yang diajukan oleh Insinyur Soekarno diterima baik ya oleh para tokoh BPUPKI atau anggota BPUPKI. Sehingga dengan demikian bahwasanya BPUPKI ini telah menyelesaikan berbagai macam tugasnya. Dan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 BPUPKI ini resmi dibubarkan ya, dan diganti namanya dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, itulah secara singkat mengenai terbentuknya rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian di sini kita akan membahas yaitu PPKI. Jadi kalau yang tadi ada BPUPKI, maka yang akan kita bahas selanjutnya ini adalah PPKI. Nah, apa yang membedakan dari BPUPKI tadi? Jadi kalau PPKI ini anggotanya ini dipilih langsung oleh penguasa tertinggi Jepang di wilayah Asia Tenggara yang pada saat itu dijabat oleh Marsikal Jenderal Terauchi. Dari 21 orang ini maka terpilihlah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, Profesor Dr. Supomo sebagai anggota, dan Dr. Rajiman Widyadiningrat ini sebagai anggota. Nah, kemudian setelah terpilih dari struktur badan PPKI ini, maka pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 badan PPKI ini mulai ditetapkan, dan Marsikal Jenderal Terauchi pada saat itu mengundang 3 tokoh nasional Indonesia. Nah, siapa 3 tokoh yang dimaksud ini? Yaitu ada Insinyur Soekarno, terus ada Muhammad Hatta, dan yang ketiga ada Dr. Rajiman Widyadiningrat. Nah, ketiganya ini diundang oleh Jenderal Terauchi untuk dapat datang ke markas pusat Jepang di wilayah Asia Tenggara, itu tepatnya untuk datang ke Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, penguasa Jepang ini mengatakan kepada para tokoh nasional Indonesia bahwasanya kemerdekaan bangsa Indonesia ini akan diberikan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Dan wilayah Indonesia ini mencakup dari wilayah bekas kolonial Hindia Belanda. Nah, itulah akhir pendudukan Jepang yang telah menguasai Indonesia selama 3,5 tahun. Nah, demikian untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan secara langsung, dan jangan lupa di sini saya mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan yaitu protokol kesehatan. Nah, sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.